Selamat pagi anak-anak. Pagi. Nah, pada pagi hari ini sebelum kita mulai kegiatan belajar kita berdoa dulu. Fiona, tolong Fiona bikin doa. Sebelum kita belajar, kita berdoa keamanan keinginan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Ya, suaranya kok pada suara anak-anak ini pada nak semangat ya. Coba ulangi lagi. Selamat paginya. Coba ulangi. Lanjutkan materi kita, ya. Bapak ingatkan lagi materi yang sudah atau yang telah kita pelajari dulu, ya. Sebelum ini yaitu materi tentang fungsi dan manfaat atau kegunaan daripada air, ya. Manfaat air bagi hewan, tumbuhan, dan manusia. Itu materi yang terdahulu. Lalu hubungannya dengan yang sekarang, ya, hubungannya dengan sekarang kita sekarang mempelajari tentang tema 3 peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1 yaitu hewan dan tumbuhan lingkungan rumahku. Adalah, ya, air itu sebagai sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Ya, sebagai sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Nah, lalu tujuan pembelajaran kita yang pada saat ini kita akan bahas, yaitu tujuan pembelajaran. Apa yang akan kalian capai setelah kegiatan pembelajaran ini, yaitu 1. Membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan tepat. Nah, yang pertama. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yaitu membuat pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif untuk mempersiapkan wawancara dengan benar. Lalu yang ketiga yaitu mengidentifikasi masalah keseimbangan lingkungan dan dengan tepat. Selanjutnya yang keempat yaitu dapat melakukan identifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai serta pemanfaatan sumber daya alam. Nah, kemudian yang ke-6 yaitu menyajikan informasi hasil identifikasi, ya, karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai dan serta pemanfaatan sumber daya alamnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan sistematis. Nah, itu tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Selanjutnya perhatikan. Ada gambar apa di situ? Pagi. Ya. Nah, sebelum kita tadi awal yaitu berbicara mengenai kata wawancara. Sebelum kita masuk materi wawancara, kita perhatikan di sini ada apa? Padi. Nah, padi biasa tumbuh di sawah atau di ladang. Nah, untuk hubungannya dengan wawancara, kita perhatikan misalnya ada kalian ingin mewawancara seorang petani misalnya. Nah, apa-apa saja yang kalian siapkan? Yang pertama adalah menyiapkan kata tanya. Baik, Bapak akan tampilkan video, perhatikan. Apa
apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa. Kata tanya ini biasa digunakan dalam wawancara seseorang, ya. Apa itu menanyakan siapa? Fungsi dari apa itu untuk menanyakan apa? Siapa yang kata tanya apa? Coba pengertian kata tanya apa? Ini pengertian dari kata tanya apa? Apa adalah apa? Baik, jadi coba apa kata tanya siapa digunakan untuk apa? Coba PD. Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya siapa berupa orang atau subjek pelaku yang ditanyakan. Contoh, siapa yang sedang belajar di kamar? Jawaban yang belajar di kamar adalah Deno. Ya, masih kurang lengkap. Siapa yang bisa melengkapi? Baik, Bapak perbaiki ya. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang atau subjek pelaku. Coba ulangi semua. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan apa tadi? Untuk menanyakan subjek atau untuk menanyakan subjek atau orang yang kita Tanya. Baik. Selanjutnya pertanyaan di mana? Kata tanya di mana? Ya, digunakan untuk menanyakan apa? Tempat, betul. Dan menanyakan tempat. Yaitu coba satu orang membuat kalimat tanya menggunakan kata tanya di mana? Ya, Martin Atala. Bentar. Apa Martin? Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Ya, contoh kalimat tanya di mana? Coba Martin, contoh kalimat tanya di mana? Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya di mana, berapa, nama, tempat, kejar Dengan nanti ganti dengan Tiana. Tiana ya. Tiana contohnya ya. Saya sebutkan contohnya saja. Baik. Kata tanya di mana tadi digunakan untuk menanyakan tempat. Ya, coba Tiana. Bagaimana ya? Baca coba bagaimana membuat apa? Bagaimana kata tanya di mana? Contoh dari kata tanya di mana maksud Bapak? Kata tanya di mana? Contoh kalimat untuk kata tanya di mana? Tiana, coba baca gimana? Di mana Alvin membaca buku? Halo, jawabannya? Jawabannya Alvin membaca buku perpustakaan. Ya. Berarti tadi kata tanya di mana itu menanyakan Tempat. tempatnya di mana? Di Perpustakaan. Kita lanjutkan ke materi yang kedua yaitu mengenai tumbuhan padi. Nah, sebagian masyarakat Indonesia itu mengonsumsi nasi. Ya, nasi yang berasal dari mana nasi? Dari padi. Padi berasal nasi berasal dari beras. Beras berasal dari Padi. Ya, mari kita mengenal tumbuhan padi. Ya, mari kita mengenal tumbuhan padi. Ya, anak-anak bisa baca buku dulu untuk memahami ya pelajaran tentang tumbuhan padi. Sudah membaca tadi anak-anak? Sudah selesai bacanya? Ya, kalau sudah selesai bacanya kita ke pertanyaan. Ya, ada pertanyaan di bagian terakhir bacaan. Nah, ya, saya Bapak mau bertanya dulu. Ya, yang pertama ke Teddy untuk membacakan di atas.
Coba Baby, apa isi bacaan di atas? Tentang budidaya tanaman padi. Tentang budidaya tanaman Padi. padi. Kemudian Bapak untuk pertanyaan nomor 2, Bapak persilakan ini. Baik, ini untuk nomor 2. Bapak nanti ini tolong jawab. Pertanyaannya nomor 2, mengapa tanaman padi tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Apa ini? Jawabannya apa ini? Karena sebagian masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi, sedangkan nasi berasal dari tanaman padi. Ya, jadi ya karena sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi. Dan nasi berasal dari tumbuhan atau tanaman padi. Pertanyaan yang ketiga. Nah, pertanyaan ketiga, Martin Atala. Dengarkan Martin coba. Di mana tanaman padi tersebut dapat tumbuh? Padi dapat tumbuh di tanah basah dan tanah kering dengan curah hujan yang tinggi. Betul? Betul, ya. Selanjutnya, yang pertanyaan yang keempat, Bapak ingin mendengar jawaban dari Fiona. Baik, Fiona, Bapak akan membacakan pertanyaan yang nomor 4. Nanti Fiona, jawaban Fiona apa? Ya. Pertanyaan yang nomor 4, berapa lama proses tanaman padi tersebut tumbuh? 110 sampai dengan 130 hari. Betul? Betul. Ya. Selanjutnya, yang kelima, Denny. Nah, Denny, pertanyaan kelima. Apa yang dimaksud dengan gabah? Ya. Apa yang dimaksud dengan gabah, Denny? Coba. Apa yang Gabah adalah bulir padi yang berbungkus dalam sekam atau disebut juga kulit padi. Betul? Betul. Betul, berdasarkan bacaan. Ya. Materi tadi ada yang kurang jelas, anak-anak bisa bertanya. Siapa yang mau bertanya dulu? Ya. Jadi silakan Denny. Apa yang dimaksud dengan monokotil? Monokotil itu adalah tumbuhan yang berkeping satu atau tumbuhan yang bijinya berkeping satu. Contohnya tadi, ya. Contohnya lagi, misalnya kelapa, lada. Nah, itu merupakan tumbuhan monokotil. Ya. Ada lagi yang ingin bertanya dari penjelasan Bapak? Ya. Apa yang dimaksud dengan habitat? Nah, baik anak-anakku, habitat adalah tempat tinggal sekelompok hewan. Nah, misalnya di sawah, apa yang biasa kita jumpai di sawah? Katak. Terus apa lagi? Belalang. Terus belut. Terus ular, tikus, burung. Jadi sawah merupakan habitat dari hewan-hewan tersebut. Jadi apa? Tempat tinggal hewan tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan habitat. Paham? Paham. Ya, paham? Paham. Ada yang mau nanya lagi? Ya, silakan. Apa arti dari pestisida? Ya, baik. Pertanyaan yang bagus. Pestisida adalah zat beracun yang digunakan untuk membunuh atau membasmi hama. Ya, zat pestisida tadi adalah zat beracun yang digunakan untuk membunuh atau membasmi hama. Seperti itu. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, baik. Kalau tidak ada, Bapak ingin kalian mengerjakan ini. Ya, setelah kita tadi membahas materi tentang padi, Bapak bagikan LKPD-nya. Nah, nanti Bapak jelaskan dulu tata cara pengerjaannya. Ini adalah gambar benih. Kemudian ini gambar padi yang masih baru tumbuh. Kemudian ini gambar padi yang sudah berbuah, dan ini yang sudah matang. Nah, kalian ya sesuai dengan bacaan tadi, tuliskan proses atau tahap-tahap perkembangan atau pertumbuhan dari tanaman padi tersebut sesuai dengan tahap ini. Tahap ini disebut bagaimana ya. Nah, tulis jawaban kalian di sini. Paham? Paham.
Jadi sekarang kita mempelajari tentang bentang alam. Bentang alam yaitu yang pertama adalah pantai. Nah, yang kedua adalah dataran tinggi. Selanjutnya adalah dataran rendah. Jadi ada 3 bentang alam yang kita akan pelajari, ya, yang akan kita bahas. Namun sebelumnya, ya, kalian baca dulu sebentar bukunya. Baca dulu sebentar bukunya tentang ini. Nanti ada pertanyaan, ada apa kasih tugas. Bapak juga telah menjelaskan, sekarang kita punya tugas lagi untuk dikerjakan di rumah. Nah, tugas kita adalah, ya, nih, perhatikan. Kita tadi membahas 3 bentang alam. Yang pertama adalah pantai. Yang kedua, nah, perhatikan, ya, pantai, ya, lokasinya ada di mana? Misalnya jadi Parang ke Prinsip, ya. Kemudian dataran tinggi ada di mana? Yaitu di Dieng, Jawa Tengah. Dataran rendah ada di mana? Yaitu di Jakarta. Nah, yaitu memiliki Dari pantai. Nah, selanjutnya dataran tinggi ciri-cirinya apa? Lanjutkan. Isi titik-titik itu. Selanjutnya lagi contohnya, ya, supaya kalian paham dalam mengerjakan. Bapak kasih contoh lagi. Pantai, ya, manfaatnya apa? Yaitu sebagai tempat Wisata. pantai, ya. Di pantai mata pencarian penduduk itu apa? Nelayan. Nah, mata pencarian itu adalah pekerjaan yang ditekuni penduduk di daerah tersebut, itu yang disebut dengan mata pencarian. Anak-anakku, pelajaran kita telah selesai, ya. Apa yang kita pelajari hari ini? Yang pertama apa? Yang kedua, lalu yang ketiga, ya, kita simpulkan bersama-sama yang kita pelajari hari ini, yaitu ada 3, yaitu mengenai tanaman padi, kemudian proses tanaman padi dari benih hingga panen, kemudian mengenai bentang alam, yaitu pantai, dataran tinggi dan dataran rendah. Nah, selanjutnya tadi kita telah selesai belajar, ya, tolong di rumah belajar lagi, ya. Yang salah satu yang Bapak tekankan, tetap menjaga kesehatan. Jika keluar rumah menggunakan Masker. pulang ke rumah cuci Tangan. ya, ya. Nah, materi kita ini telah selesai. Bapak menguatkan materi ini, jadi kita harus menjaga keseimbangan lingkungan, ya, menjaga keseimbangan lingkungan supaya lingkungan kita menjadi tetap asri, tetap terjaga, ya. Kemudian sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, materi selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu tema pelajaran yang kedua, ya, dari setengah 1. Kemudian sebelum pulang, tadi kita membuka kegiatan pelajaran kita dengan doa, maka sebelum pulang kita juga harus Berdoa. Ayo anak-anakku, siapa yang mau memimpin doa untuk penutup kegiatan kita hari ini? Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut